Kelola uang secara spiritual. Mewujudkan masa depan yang bermartabat dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Semoga melalui channel ini kami dapat melayani Anda yang ingin konsultasi bisnis, keuangan, manajemen ilahiyah, dan tips sukses dalam mengembangkan usaha. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ekonomi adalah kata yang luhur. Ia adalah soal mengelola hidup bersama dengan berpijak pada tata nilai kehidupan yang ada. Sejatinya, ekonomi adalah soal mengelola beragam sumber daya guna menciptakan kemakmuran bersama. Kemiskinan dan ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin adalah dosa besar tata kelola ekonomi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, asas dasar ekonomi adalah solidaritas dan tolong-menolong atau ta'awun antar manusia yang membawa pada kesejahteraan bersama. Kami ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana Allah dan Rasul-Nya memberikan petunjuk tentang tata cara yang tepat untuk mengelola ekonomi dan keuangan. Antara lain disebutkan dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Namun, sayangnya, sebagian besar tidak dipedulikan di zaman modern. Akibatnya, jutaan rumah tangga Indonesia dibebani dengan utang riba yang mungkin tidak akan pernah
dapat mereka bayar kembali. Pasalnya, kekuatan bunga majemuk atas utang ini telah merampas masa depan mereka. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kami ingin mengajak Anda untuk melepaskan diri dari jeratan utang riba. Untuk itu, kita harus keluar dari cengkeraman sistem ekonomi kapitalis ini. Yuk, kita singkap tabir yang mengurung dan membelenggu kita selama ini, yaitu sistem ekonomi yang berbasiskan utang riba dan penindasan terhadap kaum buruh. Sehingga hari tua yang bermartabat dan sejahtera, bebas dari kekhawatiran uang, tidak hanya sekadar mimpi. Karena itu, sistem yang kami paparkan ini mewajibkan Anda untuk mengubah cara berpikir tentang uang, sehingga Anda dapat mengelola uang secara spiritual dengan baik dan benar. Paparan ini memberi Anda strategi jitu yang membantu menjadikan uang bekerja untuk Anda daripada merusak Anda. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, hari tua akan datang cukup cepat jika hanya mengandalkan asuransi jaminan sosial. Tentu tidak akan berhasil. Oleh karena itu, Anda perlu bertindak sekarang dengan menerapkan rencana keuangan yang terbukti yang akan memberi ketenangan pikiran yang dibutuhkan saat Anda melanjutkan hidup. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Allah ingin Anda sukses, makmur, dan bahagia. Namun, hal itu tidak akan terjadi kecuali Anda memulai tindakan yang sesuai dengan petunjuknya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Maka marilah kita bertobat pada Allah. Selanjutnya kita ubah cara hidup kita. Mulai hari ini juga segera. Kami akan menunjukkan kepada Anda
langkah demi langkah bagaimana mewujudkan masa depan yang bermartabat, sejahtera, dan bahagia. Kelola uang secara spiritual dan belanjakan di jalan Allah. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, tingkatkan keyakinan bahwa Allah adalah sumber rezeki. Kedua, terapkan manajemen keuangan spiritual. Ketiga, keluarkan infak dan bagikan sedekah. Keempat, utamakan kebutuhan dari keinginan. Kelima, tinggalkan riba. Keenam, tunaikan zakat. Ketujuh, amal soleh. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin, Islam telah menjelaskan bagaimana caranya agar manusia itu memperoleh rahmat Allah, termasuk dalam hal keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Oleh karena itu, sudah waktunya Anda menolak dan membuang semua teori manajemen keuangan konvensional. Untuk itu, diperlukan penggalian kembali dari Al-Quran dan hadis, serta prinsip spiritual Nusantara terhadap teori yang baru dari manajemen keuangan spiritual. Manajemen keuangan spiritual menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam, nilai-nilai spiritual kuno Nusantara dikombinasikan dengan pengetahuan tentang keuangan modern. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, inti dari manajemen keuangan spiritual itu adalah sedekah dan menghindari riba. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah mengundang rahmat Allah dan menjadi sebab Allah buka pintu rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, niscaya Allah membanyakkan baginya, dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah menyedikitkan baginya.
Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Sedekah melapangkan jalan rezeki. Dengan bersedekah terbentuklah rumus memberi bukan berarti mengurangi. Namun, rumus yang sesungguhnya adalah memberi sama dengan menambah rezeki. Maka, bagi Anda yang merasa sedang sulit rezekinya, baca, hayati, dan amalkan ayat ini. Dan barang siapa yang sedang disempitkan rezekinya, maka hendaknya ia menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan padanya. Quran Surat At-Tolak ayat 7. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Mungkin bagi otak mereka yang terbatas, pasti tidak bisa memahami hal ini. Bagaimana mungkin saat kondisi keuangan susah, diharuskan bersedekah untuk memancing rezeki datang kembali dalam jumlah lebih banyak? Bukankah bersedekah artinya mengeluarkan uang, sementara untuk memenuhi kebutuhan saja susah? Disinilah perlunya kewajiban Muslim untuk mempercayai janji Allah, janji yang tidak pernah ingkar, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 6. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Yakinlah, jika bersedekah, sekecil apapun, akan diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah mendapat balasan berlipat ganda. Mari kita hayati dan amalkan firman Allah berikut ini. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Supaya rezeki makin bertambah dan melimpah, maka sisihkan sebagian buat sedekah. Tak perlu khawatir, apalagi takut jika rezeki kita akan berkurang saat kita menyedekahkan sebagian buat orang lain. Alih-alih berkurang,
Rizki kita pun akan semakin bertambah dan berkah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mari kita tingkatkan level sedekah. Insya Allah semakin meningkatkan pula level pendapatan kita. Allah telah menjanjikan berlipatnya rezeki yang akan kita dapatkan selama kita mau sedekah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.